Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Aniel Sobat Pizza. Kali ini saya akan berbagi cerita saya tentang 3 pendekatan psikologis untuk penyembuhan pasien stroke. Apa saja 3 pendekatan tersebut? Sebelum kita mulai video ini, langkah baiknya jika tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk share di media sosial yang Anda punya. Ini murni cerita tentang kejadian yang ada pada diri saya. Pendekatan-pendekatan yang saya dan keluarga lakukan adalah ada 3. Yang pertama adalah pendekatan spiritual. Seperti kita ketahui, ada makhluk, ada Khalik sang pencipta. Pas begitu awal-awal saya stroke, mungkin saya ada goncangan jiwa. Goncangan jiwa di sini adalah mungkin rasa tidak percaya gitu, rasa kecewa terhadap Allah, rasa kekesalan terhadap Allah gitu ya. Nah, karena itulah di dalam diri saya seperti perang, seperti tidak percaya gitu ya. Tapi dalam hati kecil saya yang paling dalam, saya tuh merasakan bahwa ya Allah, ini adalah ujian, ini adalah ujian. Sesekali walaupun kadang perang batin dalam diri saya, rasa kecewa, rasa tidak percaya dicampur aduk dengan rasa keimanan saya. Saya mulai berintrospeksi diri. Saya tidak mau berlama-lama, saya tidak mau lama-lama perang batin. Saya harus kuat menghadapi ini semua. Saya mulai mengingat kisah-kisah Nabi gitu ya, yang punya penyakit lama atau panjang bertahun-tahun, yaitu seperti Nabi Ayub. Saya bilang Nabi Ayub yang seorang nabi saja mendapatkan ujian yang seberat ini, apalagi saya hanya manusia biasa. Setelah itu saya perlahan-lahan mulai bangkit dan bangun. Saya mulai menyadari bahwa semua ini adalah kehendak yang maha kuasa. Dan saya yakin bahwa Allah yang memberikan penyakit dan Allah juga yang menyembuhkan saya. Saya yakin itu. Mengenal lagi ketika ada seorang artis, kejadian ini seorang artis yang stroke, kemudian hanya beberapa bulan kemudian meninggal. Di situ saya bersyukur sekali karena saya masih diberi kesempatan, diberi nikmat, diberi kesempatan untuk hidup, membesarkan anak-anak saya, dan kesempatan untuk beribadah. Saya tidak akan sia-siakan. Yang berharap, saya yakin, yang pertama kali itu udah keyakinan saya bahwa Allah akan menolong saya, bahwa semua itu akan ada hikmahnya. Hikmah itu biasanya timbul tidak di depan Bu ya, biasanya di belakang, biasanya di kemudian hari yang tidak kita ketahui. Kita punya rencana indah, kita punya rencana yang begitu mewah, tetapi Allah juga yang menentukan. Dari situlah saya mulai berasa kalau saya harus bisa melewati cobaan ini. Pendekatan yang kedua yang saya lakukan dan keluarga lakukan adalah pendekatan emosional. Emosional ya karena pasien stroke seperti saya mempunyai emosi yang berubah-ubah. Kadang tenang, kadang enjoy, kadang resah, kadang gelisah, kadang ketakutan, semua campur jadi satu. Itulah yang harus kita manage dengan baik. Bagaimana supaya suasana hati kita, suasana hati pasien untuk senang selalu. Memang
emosi orang stroke itu berubah, tapi usahakan seminimal mungkin bahwa dia tidak punya gelisah, tidak punya rasa ketakutan, biarkan enjoy untuk menikmati hari demi harinya sudah berbeda dari sebelumnya. Seperti kita ketahui bahwa orang stroke berbeda dengan orang biasa. Mungkin orang biasa tidak sensitif gitu setiap ada omongan-omongan tertentu, tapi lain lagi dengan orang stroke. Dia akan lebih sensitif, dia akan lebih peka dari biasanya dan daripada orang lain. Jika kita punya keluarga yang sakit stroke seperti saya, jadi harus pandai-pandai menjaga perasaannya, menjaga moodnya, menjaga emosinya. Jangan sampai merasa ada ketakutan, gelisah, kecewa, buat dia senang. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan personal. Pendekatan personal ini perorangan. Si pasien harus bisa mencurahkan isi hatinya, harus bisa bercerita keluh kesahnya. Pasien harus punya teman bicara untuk cerita, sharing, biar tidak merasa kesepian gitu. Pendekatan personal ini itu melibatkan orang-orang di sekitar. Diharapkan orang-orang terdekat, keluarga, anak, suami, bisa sebagai tempat curahan hati. Jadi bisa bercerita, merasakan sakitnya, merasakan sedihnya, bisa merasakan dukanya. Jadi pasien tuh tidak merasa sendiri, ada orang-orang yang dicintainya. Nah, pendekatan ini butuh intens. Jadi diharapkan pendekatan ini lebih ke keluarga. Kalau pendekatan emosional bisa dilakukan oleh semua orang, oleh semua saudara jauh bisa, tapi kalau pendekatan personal yaitu dilakukan lebih baik oleh keluarganya karena punya waktu intens bertemu, punya waktu banyak berkumpul dengan pasien. Itulah 3 pendekatan yang saya lakukan dan keluarga saya lakukan untuk memotivasi saya biar sembuh. Bukan saya tidak membahas atau tidak mementingkan atau penyembuhan fisik. Kalau pendekatan psikologisnya bagus, untuk penyembuhan secara fisik akan cepat, Bu. Akan semangat, yang penting semangat untuk sembuh, semangat rasa dicintai, semangat untuk hidup kembali, merasa seperti dibutuhkan oleh keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Itulah pengalaman-pengalaman dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.